Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yang di rumah, halo tanda penyertaan Tuhan ketika kita masih ada di tempat ini. Kita beribadah minggu ini, pagi hari ini luar biasa. Satu hal yang Tuhan selalu katakan dalam hidup kita aman di dalam tangannya. Mari kita akan sambut Tuhan dengan doa pagi hari ini. Bapa surgawi yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh luar biasa. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, sujud di bawah kaki-Mu, datang beribadah, memperibadahkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami percaya begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga sampai saat ini kami ada dalam penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini Tuhan. Untuk ibadah pagi hari ini kami boleh datang, Kau berikan kami kesempatan untuk melayani, untuk menyembah, untuk memuji di hadapan-Mu. Karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lawat kami yang ada di rumah, saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang ada dimanapun Tuhan mendengarkan, melihat ibadah online ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersambut Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, hati yang sukacita di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian. Kita aman di tangan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapan-Ku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatan-Ku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Haleluya. Aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapan-Ku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatan-Ku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku,
anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan, kuserahkan padamu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, karena kami melihat Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat segala perbuatan, sebuah kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagimu, sungguh indah.
berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagimu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan kerjamu, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan kerjamu, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Engkau sungguh baik. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Engkau indah, oh, Yesus. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Yesus. Oh, kesetiaan-Mu tiada tandanya. Kesetiaan-Mu bagi kami luar biasa Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Allah. Oh, Engkau baik.
Mari kita satukan hati, katakan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah, Yesus. Bersama-sama katakan, sungguh indah. Mari kita kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan pagi hari ini. Kebesaran, kemuliaan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami seperti murid Tuhan, mau duduk diam seperti Marta, Maria di bawah kaki-Mu. Berbicara kepada hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu yang penting buat kami Tuhan, sehingga kami dapat melewati segala kehidupan kami karena Engkau menyertai kami. Urapi hamba-Mu, sampaikan segala firman-Mu Tuhan yang ada. Kami mau sambut bersama-sama firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Oh, luar biasa. Kali ini kita akan bicara tentang Abraham dan mesbahnya. Nah, mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ayat pertama berbunyi demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, lalu sahutnya Abraham, "Ya Tuhan," jawab Abraham, "firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ayat 3 di sini berbunyi seperti ini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Di film Hollywood, kisah ini digambarkan ketika Tuhan berfirman dalam ayat 1 dan 2. Abraham menjerit, "Kenapa Tuhan?" Padahal Alkitab mengatakan bahwa ayat ketiga, segera setelah Abraham menerima firman ini, pagi-pagi benar dia sudah bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakar, dan berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham tidak menunda-nunda dari apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Abraham segera pergi pagi-pagi benar membawa Ishak ke Gunung Moria. Bahkan dalam ayat keempat dikatakan begini, bahwa ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Artinya bahwa dalam 3 hari Abraham sebenarnya bisa berjalan pulang, bisa memutuskan, bisa mengubah pikirannya untuk kembali dan tidak mempersembahkan Ishak. Tapi dengan segera Abraham terus berjalan 3 hari lamanya ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Jadi sampai di tempat itu Abraham melihat tempat di mana Tuhan mau Abraham mempersembahkan korban. Dia kemudian berkata dalam ayat kelima kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6 kemudian berkata, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Nah, ayat ini sangat menarik bagi saya karena Alkitab berkata bahwa Ishak memikul sendiri kayu bakar yang akan ditaruh di atas mezbah Abraham untuk sebenarnya mempersembahkan dia. Nah, Ishak itu adalah contoh yang paling ideal tentang Yesus Kristus yang akan datang dalam perjanjian baru, yang menjadi Tuhan kita, yang mati di atas kayu salib bagi kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Ishak merupakan gambaran yang paling sempurna di perjanjian lama tentang Yesus Kristus yang akan datang itu. Dan di sini pun dikatakan dalam ayat yang ke-6, Ishak memikul kayu untuk korban bakaran itu sendiri, persis seperti Yesus memikul kayu salibnya. Nah, memang ada Yusuf dari Arimatea yang membantu Yesus akhirnya, tapi pada awalnya Tuhan memikul kayu salibnya sendiri. Ishak di sini memikul kayu untuk korban bakaran itu. Nah, ayat yang ke-7 berkata begini, lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pertanyaan yang ditanyakan Ishak kepada Abraham seperti ini sekali lagi. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak mengerti bahwa di atas mezbah, ketika kayu sudah dibaringkan, api sudah dinyalakan, seharusnya ada domba atau kambing atau ada binatang yang lain siap dipersembahkan. Tapi waktu mereka berjalan ke sana, Ishak memperhatikan bahwa korban itu sendiri tidak ada. Jadi dia tanya kepada bapaknya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah yang akan menyediakan. Pertanyaan itu pasti sangat menggelisahkan Abraham. Kalau saya jadi Abraham, saya harus berpikir keras bagaimana menjawab tanpa melukai anak saya, menjawab tanpa berbohong, menjawab tanpa memberitahu sebenarnya bahwa kamulah yang akan saya korbankan sebentar. Tapi hikmat Tuhan turun pada Abraham, dan kemudian Abraham mendapatkan ide ini dan berkata bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Satu ide yang kemudian memang lahir dari imannya sendiri, bahwa dia sangat berharap bahwa Tuhan menolong dia dalam situasi seperti ini. Dia tahu bahwa Tuhan meminta sesuatu yang sangat luar biasa dari hidupnya. Dia tahu bahwa dia harus melepaskan yang sangat dia kasihi. Dia tahu bahwa Ishak itu adalah janji Tuhan bagi dia, dan untuk mendapatkan Ishak dia menunggu 25 tahun lamanya. Dan ketika Ishak cukup besar, cukup dewasa, sekarang kok Tuhan meminta Ishak daripadaku? Mungkin itu yang dipikirkan, direnungkan, yang mengganggu hati Abraham. Tapi imannya di sini
menunjukkan bahwa dia mempercayai bahwa dalam keadaan sesulit apapun Tuhan pasti akan campur tangan. Dan Tuhan tidak pernah berkehendak untuk mencelakakan Abraham. Abraham mengerti dengan tepat, penuh dengan percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud dan tujuan yang baik, sekalipun apa yang diminta oleh Tuhan merupakan hal yang sangat besar harus dilepaskan oleh Abraham. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya bagi anak, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya akan baca lebih jauh untuk saya menjelaskannya lebih jauh lagi. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya mezbah itu di atas kayu api. Nah, waktu mereka sampai ke tempat itu, Abraham kemudian mendirikan mezbah. Mezbah itu terbuat dari batu-batu yang disusun begitu rupa, cukup besar untuk bisa menaruh seorang anak di atasnya, dan disusunnya kayu. Kemudian lalu kita berkata diikatnya Ishak anaknya itu. Ayat ini berulang kali ketika saya membacanya membuat saya melihat satu hal yang mungkin jarang kita lihat. Karena seringkali kisah Kejadian 22 ini menceritakan bagaimana pengorbanan Abraham. Tapi lebih dari itu, di ayat ini ada hal yang seharusnya kita juga perhatikan, bahwa ketaatan Ishak untuk memberi dirinya diikat. Abraham berumur sudah sangat tua, sudah 100 tahun lebih, mungkin 110, 115. Ishak mungkin berumur 10 sampai 15 tahun. Ishak ikat hari itu, dan Alkitab tidak bercerita pada kita bahwa dia berontak, dia tidak taat, atau dia lari bahkan. Tidak. Alkitab cuma bercerita pada kita diikatnya Ishak. Mungkin Ishak bahkan bertanya, kenapa Bapak? Mungkin Abraham menjawab, percaya padaku. Tapi yang jelas bahwa Ishak tidak lari di sini. Ada satu ketaatan yang lahir dari hatinya. Ada satu iman kepada bapaknya bahwa bapaknya tidak akan mencelakai dia. Satu hal yang sulit digambarkan dalam pandangan kita sebagai manusia. Tapi kisah mezbah dalam ayat pasal 22 ini bukan cuma Abraham yang memberi korban, tapi Ishak juga yang taat dalam menjadi korban. Ayat 10 berkata, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Kata ya Tuhan itu sama dengan kata dalam bahasa aslinya, sama dengan kata yang terdapat dalam Yesaya 6 ketika Yesaya menjawab pertanyaan Tuhan, siapa yang aku utus? Yesaya berkata, ini aku Tuhan. Kata ya itu, ya Tuhan, sahut Abraham. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Untung ada malaikat Tuhan. Kalau tidak, apa yang terjadi sangat mengerikan di tempat itu, bahwa pisau itu menyembelih anaknya sendiri. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sesaat sebelum pisau itu terayun, Tuhan mencegah Abraham dan menghentikan tindakannya. Karena kemudian Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati Abraham, bahwa Abraham sungguh-sungguh akan mempersembahkan anaknya. Dan bagi Tuhan itu sudah cukup. Abraham dihentikan. Dan Tuhan berkata, jangan bunuh, jangan kau apa-apakan anakku, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Nah, ayat 13 kemudian bercerita, Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya, tanduknya tersangkut dalam belukar. Kemudian dia mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 ini kemudian menjadi ayat yang sangat terkenal, sebab kemudian Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau dalam bahasa aslinya kita kenal sebagai Jehovah Jireh. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, di atas gunung Tuhan akan menyediakan, akan disediakan. Nah, banyak dari kita memakai kata ini, Tuhan
Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh dalam doa kita, dalam iman kita, banyak kali tanpa mengerti dari mana kata ini pertama kali berasal dan apa tujuan kenapa kata ini Tuhan berikan, atau ayat ini atau perikop ini Tuhan nyatakan bagi kita. Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Yang Tuhan maksud bukan sekadar bahwa Tuhan mau menyediakan penghiburan ketika kita susah, atau jalan keluar dalam kesulitan kita, atau makanan ketika kita lapar, atau uang ketika kita perlu. Yang Tuhan sediakan pertama di sini adalah Tuhan menyediakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kita di atas kayu salib, ganti kita yang harus dihukum karena dosa kita. Dosa telah merasuk begitu rupa dalam diri kita, dan kita tahu apapun yang kita buat hampir semuanya melibatkan dosa dan menghasilkan dosa di dalamnya biasanya. Tidak ada jalan keluar dari dosa, dan karena dosa kita semua harus dihukum mati. Hukuman kepada dosa, Roma 6 ayat 23 jelas bahwa kita semua akan binasa, dan Roma 3:23 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Bahkan ayat itu punya implikasi yang menunjukkan bahwa apapun yang kita kerjakan semuanya berasal dan bersumber dan menghasilkan dosa itu sendiri. Kita tidak bisa lepas dari itu. Tidak ada pertolongan bagi kita. Bahkan dalam Matius 19 kita bisa mengerti perkataan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu juga bukan untuk diberikan untuk sesuatu yang kita perlukan secara jasmani, tapi sesuatu yang kita sangat perlukan dalam urusan dosa ini. Tuhan berkata bahwa orang muda yang kaya di Matius 19 itu tidak mungkin selamat. Tuhan menantang dengan satu permintaan terakhir, jual semua hartamu, berikan pada orang miskin, kemudian datang dan ikut aku. Orang muda kaya itu tidak mau, dia pulang dengan hati yang sedih. Walaupun dia berkata bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat sejak masa mudanya. Karena banyak dari kita tidak berani melepaskan, banyak dari kita tidak berani meninggalkan dunia ini. Kita bahkan mau mengikut Tuhan karena kita menginginkan dunia ini, dan kita berpikir Tuhan akan memberkati kita dengan dunia ini. Padahal Tuhan menyediakan, yang Tuhan maksud adalah bahwa Tuhan memberi kita jalan keluar melalui anaknya yang tunggal untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Saya mendorong kita semua bahwa perkataan ini jangan kita sembarang kutip, atau jangan kita sembarang pakai demi kepentingan kita tanpa kita mengerti salib Tuhan untuk kita. Karena bagaimanapun situasi kita dan bagaimanapun berat masalah kita, bahkan di tengah-tengah keadaan COVID ini, saya mau bilang bahwa semua Tuhan sudah sediakan. Terutama karena di atas kayu salib Dia menyediakan keselamatan bagi kita. Dan kalau kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kita, maka kita tahu bahwa segala sesuatu yang di dunia ini bukan menjadi masalah yang besar bagi Tuhan, dan itu tersedia atau tidak, itu bukan suatu hal yang menghalangi iman kita datang kepada Tuhan. Bahwa kita percaya di atas kayu salib Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Bahwa di atas kayu salib Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita, pengampunan dosa, jiwa yang ditebus. Tuhan membayar dengan darahnya yang mahal. Ishak ketika dia terbaring di atas mezbah itu, waktu dia melihat tangan Abraham terangkat, mungkin matanya tertutup dan berkata dalam hatinya, semoga bapak saya membatalkan idenya untuk membunuh saya. Jadi ketika Tuhan berseru menahan tangan Abraham, Ishak pasti bernafas lega dan berkata, akhirnya saya dilepaskan. Tapi di atas kayu salib Yesus tidak menemukan domba yang lain untuk ganti dirinya dikorbankan, karena Yesus mengerti bahwa Dia adalah domba itu, anak domba yang menanggung seluruh isi dunia, seperti yang disebutkan Yohanes Pembaptis ketika melihat Tuhan pertama kali. Di atas kayu salib ini Tuhan menjadi Tuhan yang menyediakan semua keperluan kita, semua kebutuhan kita, semua pengampunan dosa dan penebusan yang kita butuhkan. Tanpa dosa diampuni, percuma
percuma saudara sembuh dari sakit saudara. Tanpa dosa diampuni, percuma saudara diberkati begitu rupa. Tanpa dosa ditebus, tanpa jiwa saudara direbut dari dalam kerajaan kegelapan. Semua yang menjadi permintaan, semua yang menjadi mujizat, breakthrough, terobosan pertolongan kita akan sia-sia. Karena pada akhirnya kita semua tetap dibuang dalam api neraka. Pada akhirnya kita mengalami kebinasan kekal itu. Tapi untung Tuhan, seperti Ishak yang taat, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untung Tuhan tidak berpikir dua kali, tidak memiliki pemikiran yang berbeda dan berkata, saya tidak mau. Tapi dia mengerjakan sampai selesai kayu salib itu, sampai dia mati. Seringkali kita dalam kesusahan kita suka menyanyikan lagu Tuhan setia. Kalau Tuhan setia menyertai saya dalam kesusahan saya mau bilang itu bukan Tuhan setia menyertai saudara. Kesetiaan Tuhan dalam kesusahan saudara, sebenarnya saudara harus melihat bahwa kesetiaan Tuhan lahir di atas kayu salib, bahwa dia berjalan tanpa mundur, tanpa berpikir dua kali, tanpa menyesal dia menyelesaikan kayu salib. Itu kesetiaan. Bukan sekadar bahwa Tuhan menyertai saudara dalam kesusahan saudara. Ya, Tuhan menyertai kita dalam kesusahan kita. Tapi jangan mengukur kesetiaan Tuhan hanya dari kesusahan saudara. Ukur kesetiaan Tuhan di kayu salib itu. Kalau saudara mengerti, saudara akan melihat bahwa kesusahan saudara tidak ada apa-apanya. Paulus berkata, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita belum mencucurkan darah. Tapi kalau kita berani seperti Paulus yang berkata bahwa di dalam diri kau menggunakan apa yang kurang dari penderitaan Kristus, yang Paulus maksud bahwa hidupnya bukan saja perkataannya yang memberitakan Injil, tapi hidupnya menjadi kesaksian Injil itu sendiri. Bahwa seperti Yesus, dia memikul penderitaan Tuhan juga. Dan dalam tubuhnya ada begitu banyak tanda penderitaan karena nama Tuhan yang dia beritakan. Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mezbah ini punya pengertian seperti ini. Kalau hidup saudara bukan hidup yang saudara lepaskan untuk Tuhan, mungkin pengikutan kita hanya ada di permukaan dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan, melepaskan kelegaan pada orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain, memberi lebih banyak kepada orang lain, memberi seluruh hidup ini seperti hidup yang ditaruh di atas mezbah, dibakar sampai habis dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Itu persembahan yang hidup yang sejati seperti yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita contoh apa yang Abraham kerjakan, dan tentu ada banyak Ishak dalam diri kita yang harus berani kita lepas. Karena Tuhan mau kita mengasihi dia lebih daripada apa yang Tuhan bisa beri untuk kita. Tuhan mau kita mengasihi dia sebagai dia yang memberi, bukan sekadar berkatnya yang Tuhan beri untuk kita. Saudaraku, saya mau selesai di sini. Tapi renungkan ini, pikirkan ini, baca ulang Kejadian 22. Karena kalau kita berani mempersembahkan semuanya, seluruh hidup kita, seperti kepada Abraham, Tuhan kemudian tidak hanya berjanji, Tuhan juga bersumpah bahwa dia akan menenapi semua dari apa yang telah dia janjikan untuk Abraham. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biar renungan yang singkat ini tinggal dalam diri kami, memenuhi hidup, hati dan pikiran kami, dan kami boleh berakar kuat di dalam firman-Mu dan berbuah banyak bagi Tuhan. Kami berdoa, beri kami hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup ini, supaya kami boleh berjalan dalam segala kasih karunia Tuhan, mengerti arti salib Tuhan untuk kami, pengorbanan Tuhan untuk kami, mengerti bahwa Tuhan menyediakan diri Tuhan, ganti kami di atas kayu salib, supaya dosa kami diampuni, jiwa kami ditebus, hidup kami dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang.
dan bahwa di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Tuhan sudah menyediakan dirinya untuk kami, darahnya untuk menebuskan sebagai korban perdamaian untuk hidup kami yang terhilang ini. Kami berdoa Tuhan, biar kami mengerti kehendak dan rencana Allah, supaya kami boleh bertumbuh, berbuah-buah bagi Engkau, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dalam perjalanan hidup kami, mengiring Engkau, supaya kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyertai kami, dan Bapa yang selalu ada dengan kami. Kami berdoa, kasih karunia Tuhan ada atas kami semua pada hari ini. Tuhan, biar firman-Mu ini Tuhan berkati di dalam hidup kami, untuk menjadi kekuatan dan pertolongan kami di hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu serta-Ku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janji-Mu yang menghiburkan, teguh di dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya, tak pernah meninggalkanku. Janji-Mu yang menghiburkan, teguh di dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya, tak pernah meninggalkanku. Kami bersyukur Tuhan. Inilah janji firman-Mu seperti janji kepada Abraham. Kami percaya ketika dalam keterbatasan kami, dan ketika kami menyerahkan hidup kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Engkau menyediakan bagi setiap kebutuhan kami. Karena Engkaulah Allah yang menyediakan. Engkau Allah Jehovah Jireh. Dari yang tidak ada Engkau menyediakan menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau bisa melakukan apapun yang Kau kehendaki menurut kasih karunia. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur
firman-Mu yang telah mengingatkan kembali bagi kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami tetap memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, kami akan mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda bahwa kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, saudara yang ada di rumah dan yang ada di sini, mari sama-sama kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati engkau yang hidup di kota. Tuhan memberkati engkau yang hidup di ladang. Tuhan memberkati kandunganmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyirami engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama yang di rumah kita katakan bersama-sama, amin. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Bersama dengan kami Gereja FCF Harvest Hill Semarang, kiranya kita akan bertemu di minggu depan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.